kembali lagi di Konfrontasi, konten fakta, informasi, dan misteri bersama aku, Vanessa. Sebelum kita mulai konfrontasi kali ini, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Kalau gitu, kita mulai aja konfrontasinya. Kasus pembunuhan berantai sepertinya selalu berhasil menghebohkan publik. Hal tersebut didasari karena berbagai misteri, teka-teki, serta teror yang berhasil diberikan oleh pelakunya. Biasanya, motif para pelaku pembunuh berantai ini berangkat dari trauma masa lalu, gangguan kejiwaan seperti robot gedek, ataupun kekecewaan mereka kepada keadaan sosial seperti Jack the Ripper yang selalu mengincar para wanita penghibur sebagai targetnya. Namun, bagaimana jadinya jika pelaku pembunuhan berantai tersebut berangkat dari seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan semua motif pembunuhan yang dilakukan dijadikan sebagai ladang bisnis dan alasan melindungi negara dari ancaman kemiskinan? Terdengar sangat mustahil, namun hal tersebut benar-benar terjadi, di mana dalam menjalankan aksi kejinya tersebut, ia memanfaatkan profesinya sebagai bidan. Hal tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Jepang bernama Miyuki Ishikawa pada medio tahun 1940-an. Miyuki sendiri mencoreng tugas mulia seorang bidan yang seharusnya bekerja menyelamatkan nyawa bayi dan ibunya dalam proses persalinan. Ia mendapatkan julukan sebagai bidan iblis atau Onisanba karena selama menjalankan aksinya ia telah membunuh lebih dari 150 nyawa bayi yang tidak berdosa. Demi mendapat keuntungan dan memanfaatkan kondisi perekonomian Jepang yang saat itu sedang krisis, sang bidan iblis yang dibantu sang suami dalam menjalankan aksinya berhasil memanipulasi pikiran para keluarga yang terhimpit permasalahan keuangan untuk merelakan nyawa anak mereka. Lalu, bagaimanakah sepak terjang sang Miyuki Ishikawa? Trauma kehidupan seperti apakah yang membuat dirinya tega melakukan perbuatan keji tersebut? Wanita kelahiran tahun 1897 ini sebenarnya bisa dibilang cukup pintar dan sukses. Miyuki Ishikawa sendiri merupakan lulusan Universitas Tokyo yang merupakan salah satu universitas terbaik di Jepang. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, Miyuki menjabat sebagai seorang direktur rumah sakit sekaligus bidan berpengalaman di Rumah Sakit Bersalin Kotobuki. Ia kemudian menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa. Namun sayangnya, pernikahan mereka berdua tidak dikaruniai oleh kehadiran seorang anak. Di mana hal ini dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Miyuki bisa dengan mudah melakukan aksi kejinya. Melihat kesuksesannya, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa wanita ini bisa menjelma menjadi seorang bidan iblis kan? Semua kegilaan tersebut diawali saat rumah sakit tempat Miyuki bekerja dibanjiri banyak bayi. Masalah dimulai ketika Miyuki mengetahui bahwa sebagian besar orang tua bayi-bayi itu miskin dan tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak mereka. Keadaan ekonomi Jepang yang sangat sulit di tahun 1945 membuat banyak pasangan tidak bisa merawat dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jangankan untuk membesarkan anak, untuk makan sehari-hari saja sudah sangat susah. Sementara itu, Miyuki sendiri kebingungan dan tak mampu merawat bayi-bayi tersebut karena kurangnya layanan amal dan sosial di rumah sakitnya. Bingung dan stres, Miyuki pun akhirnya memutuskan menyelesaikan masalah ini dengan mengabaikan bayi-bayi tersebut. Miyuki berpikir bahwa kematian adalah hal terbaik untuk bayi-bayi tersebut daripada tumbuh besar di keluarga yang miskin. Hal yang berat dan dilematis bagi Miyuki memang, mengingat profesinya sebagai bidan memang begitu erat kaitannya dengan kematian. Namun, langkah berat itu harus diambil karena kondisi Jepang yang saat itu memang sedang dalam keadaan krisis akibat Perang Dunia Kedua. Alhasil, banyak bayi yang meninggal karena perlakuan tersebut. Tidak ada angka pasti berapa jumlah korban Miyuki, namun diperkirakan ia telah membunuh sekitar 163 bayi. Kekejaman yang ia lakukan membuat para bidan lain yang bekerja di rumah sakit tersebut merasa jijik dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sayangnya, melihat banyaknya nyawa bayi yang terpaksa harus meregang karena faktor ekonomi yang menimpa Jepang tersebut, Miyuki justru melihat ada secercah peluang bisnis yang mampu mempertebal pundi-pundi keuangannya.
Tanpa sedikit pun merasa bersalah, ia kemudian menjadikan faktor kemiskinan negaranya sendiri sebagai sebuah ladang bisnis. Perlu kita ketahui, saat itu praktik aborsi merupakan tindakan yang ilegal di Jepang. Sehingga, seorang wanita yang hamil terpaksa harus melahirkan anaknya. Kombinasi pembacaan peluang yang baik dan sedikit jiwa iblis yang ada di hatinya inilah akhirnya membuat ia dan suaminya berusaha memperoleh uang atas pembunuhan tersebut. Langkah yang mereka lakukan adalah dengan cara menghampiri orang tua para bayi dan meminta uang dalam jumlah besar. Miyuki mengklaim bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya aborsi tidak lebih banyak daripada dana yang dipakai untuk persalinan ataupun mengurus anak yang akan menjadi beban ekonomi negara. Dalam menjalankan aksi pemerasannya ini, sang bidan iblis tidak sendirian. Ia juga melibatkan seorang dokter bernama Shiro Nakayama untuk melindungi aksi kejinya dengan mengeluarkan sertifikat kematian palsu guna menutupi praktek aborsinya. Namun seperti kisah-kisah lain, akhirnya aksi keji Miyuki berhasil dibongkar. Tepatnya, pada 12 Januari 1948, dua orang polisi dari kepolisian Waseda menemukan 5 jasad bayi korban kebiadabannya. Dari hasil otopsi, disimpulkan bahwa kelima bayi ini meninggal secara tidak wajar. Terbongkarnya kasus tersebut membuat pihak kepolisian saat itu bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan bayi ini. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, polisi akhirnya menemukan 40 jasad bayi di rumah Miyuki dan 30 jasad bayi yang dikuburkan di kuil. Banyaknya jasad bayi yang ditemukan membuat polisi kesulitan untuk menghitung jumlah korban dan waktu pembunuhan. Dengan adanya temuan tersebut, akhirnya otoritas kepolisian Waseda secara resmi menangkap Miyuki beserta sang suami pada tanggal 15 Januari 1948. Pihak berwenang memandang pembunuhan keji yang dilakukan oleh Miyuki tersebut sebagai kejahatan akibat kelalaian. Dalam sebuah sidang di pengadilan distrik Tokyo, sang bidan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sementara suaminya Takeshi dan Dr. Shiro Nakayama masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Saat diadili, Miyuki berdalih para korban adalah anak terlantar dan menyalahkan orang tua atas tewasnya bayi-bayi tersebut. Masyarakat pun setuju akan hal ini. Meski seorang aktivis bernama Yuriko Miyamoto mengkritik mereka dan mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Miyuki sendiri beranggapan bahwa semua kejahatan yang dilakukan didasari oleh tuntutan profesinya sebagai bidan dan demi menyelamatkan perekonomian negaranya yang memang pada saat itu sedang carut-marut karena Perang Dunia Kedua. Yuriko Miyamoto memberikan kritik keras kepada Miyuki dan pemerintah Jepang karena memberikan hukuman yang terlalu ringan. Sang aktivis beranggapan bahwa hal itu merupakan bentuk diskriminasi karena menghilangkan hak untuk hidup. Merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat, akhirnya Miyuki beserta suaminya mengajukan banding atas hukuman mereka pada tahun 1952. Pengadilan Tinggi Tokyo akhirnya mencabut vonis hukuman penjara mereka dengan memotong setengah masa tahanannya menjadi 4 tahun penjara untuk Miyuki dan 2 tahun kurungan untuk suaminya. Sebuah ending yang tidak terduga dari pembunuhan keji yang merampas hak hidup ratusan bayi. Namun, dalih profesi serta langkah yang diambil untuk menyelamatkan perekonomian negara membuat hampir seluruh masyarakat Jepang serta pemerintah menganggap nyawa 163 bayi yang meninggal hanyalah sebagai sebuah kelalaian semata. Namun dalam segala hal selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Insiden ini dianggap sebagai hal yang mendasari pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan legalisasi aborsi. Salah satu alasan mengapa insiden ini bisa terjadi adalah karena tingginya jumlah kelahiran bayi yang tak direncanakan di Jepang. Akhirnya, pada 13 Juli 1948, Undang-Undang Perlindungan Eugenika atau sekarang Undang-Undang Perlindungan Ibu resmi disahkan. Kasus Miyuki sendiri akhirnya membuat pemerintah Jepang memperketat ujian penerimaan bidan. Lebih istimewanya lagi, pemerintah Jepang akhirnya bergerak cepat dengan melegalkan praktek aborsi setahun setelah terbongkarnya praktek yang dijalankan Miyuki tersebut. Pada tanggal 24 Juni 1949,
pemerintah Jepang melegalkan cara aborsi jika dikarenakan oleh alasan ekonomi. Meskipun begitu, banyak orang di luar sana beranggapan hukuman yang tidak setimpal diberikan oleh pemerintah Jepang kepada Miyuki karena kebengisannya. Namun, ada satu hal penting yang bisa kita ambil dari kisah sang bidan iblis ini, di mana Jepang sebagai sebuah negara mampu menjawab semua tantangan yang ada dengan bergerak cepat mengatur sebuah undang-undang baru dengan harapan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah perbuatan Miyuki murni dilakukan karena profesinya sebagai bidan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton konfrontasi kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update konten terbaru dari kami. Sampai bertemu di konfrontasi selanjutnya. Dadah!